Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Syiar. Nah, seperti biasa tentunya dalam 1 jam ke depan kami akan menemani kebersamaan seluruh pemirsa TVRI Jambi dan kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Dan pemirsa, di sore hari ini sudah ada narasumber yang menemani kebersamaan kita, yakni ada Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Rahudin Abdul Majid SPDI atau sering kita sebut dengan Gus Majid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Syiar TVRI Jambi. Pemirsa, bersama Gus Majid kita akan membahas tentang tema kita pada hari ini ada kenapa anak harus mondok. Nah, sudah ada juga majelis taklim yang menemani kebersamaan kita. Di sore hari ini ada Majelis Taklim At-Taqwa RT 16 Eka Jaya Kota Jambi. Assalamualaikum. Apa kabar ibu-ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih loh udah hadir ke sini dan mudah-mudahan nanti insya Allah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Gus Majid ya sore hari ini. Dan pemirsa, nggak afdol kalau nggak saya sapa satu ini. Ada siapa? Ada grup Gambus El Hawa. Assalamualaikum Kak Najwa, Bang Hafiz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema kita Gus, lagu dari El Hawa tadi. Suasana di kota santri. Memang ini momennya pas sekali. Sekarang lagi libur, murid-murid, anak-anak sekolah lagi libur, yang dari pondok juga mungkin lagi libur, pondok lagi berkumpul bersama keluarga. Ya ini momennya nih, momen orang tua yang pengen menyekolahkan anaknya mungkin dari jenjang SD ke SMP. Ini mulai banyak pilihannya, mau di sekolah negeri kah, atau sekolah swasta, ada sekolah IT, Islam terpadu, atau mau langsung nih ke pondok pesantren. Nah ini yang pengen kita bahas Gus mengenai tema kita, mengapa sebenarnya anak kita tuh harus mondok. Karena banyak juga mungkin nanti bisa dijelaskan nih bersama Gus Majid, banyak polemik di masyarakat kita terutama orang tua ya Bu. Ini terkadang sudah sampai garis finish nih, menyerah bendera putih untuk mendidik anak. Karena perilakunya mungkin yang kelewat batas, ya akhirnya lempar deh ke pondok. Nah ini menjadi polemik nih, dan juga pertanyaan di masyarakat. Mungkin itu juga nanti bisa diluruskan. Dan langsung saja pemirsa, kita dengarkan tausiah dari Gus Majid pada sore hari ini. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukrilillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan ibu-ibu majelis taklim, para pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada 4 posisi anak dalam Al-Quran. Ini sebelum kita membahas kenapa anak kita harus mondok di pesantren. Ada 4 posisi anak kita dalam Al-Quran. Yang pertama, anak itu sebagai penyejuk hati. Ini yang sering kita panjatkan dalam sebuah doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun itu penyejuk hati. Waja'alna lil muttaqina imama, dan anak-anak kita bakal menjadi calon pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Tentu untuk menjadi seorang pemimpin
anak-anak kita harus bermodalkan iman yang kuat, ilmu agama yang kuat, insya Allah bermanfaat dimanapun saja anak kita berada. Itu yang pertama, menjadi penyejuk hati. Yang kedua, anak itu juga menjadi perhiasan hidup, zinatul hayat dalam Al-Quran. Zinatul hayat, ini perhiasan hidup. Karena anak-anak kita ini akan bisa menghiasi kita, menghibur kita. Di saat orang tua sedang susah, anak-anak kita inilah yang kelak akan tampil mengobati hati kita, menghibur kita. Apalagi di saat orang tua itu sudah memasuki usia-usia senja. Ini pentingnya mempunyai anak yang berfungsi sebagai zinatul hayat, perhiasan hidup, menghibur orang tua, bukan anak yang selalu membebankan orang tua. Yang ketiga, posisi anak dalam Al-Quran itu sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu ini bisa menjadi fitnah. Makna fitnah di sini ujian. Anak-anak kita ini bisa menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Orang tua dibuat stres, itu gara-gara anak. Orang tuanya bisa bahagia juga gara-gara anak. Makanya kita jangan membeda-bedakan anak. Ini kadang-kadang ada orang tua yang membeda-bedakan anak. Yang agak rajin sedikit, yang sukses, yang cerdas dipuji-puji. Sedangkan yang agak nakal sedikit itu sering disisihkan. Sering tidak mendapat perhatian. Dan itu belum tentu loh. Kadang-kadang yang cerdas, yang sukses, punya karir, ketika orang tuanya sakit gak sempat jenguk. Sehingga yang merawat setiap hari itu ya, anaknya yang bandel itu tadi. Ini selaku orang tua jangan membeda-bedakan anak. Nih. Kemudian yang keempat, anak itu bisa menjadi musuh. Anak bisa menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sungguhnya istri-istrimu, ya, kemudian anak-anakmu itu bisa menjadi musuh. Istri bisa menjadi musuh bagi suami. Ya. Sebagian suami mau korupsi, ini juga karena dorongan ibu-ibu yang nggak baik. Ya, nih, mudah-mudahan suami ibu nggak korupsi ya. Amin. Kemudian anak-anakmu ini juga bisa menjadi musuh ketika anak-anak kita itu tidak dididik dengan pendidikan agama. Ini akan menjadi musuh. Kadang yang sudah dididik dengan pendidikan agama saja masih jadi musuh. Bagaimana Kan'an, putranya Nabi Nuh, hari-hari hidupnya bersama seorang ayah yang juga seorang nabi. Tapi jadi musuh, tidak iman pada Allah. Kurang apa? Ini. Jadi kalau ada anak pesantren, mungkin ketika pulang perangainya sedikit nggak baik karena pengaruh dengan lingkungan. Jangan langsung divonis itu seakan-akan salah pesantren. Nih, yang perlu kita garis bawahi. Para pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan Allah, ibu-ibu majelis taklim. Tadi
Bang Jeffrey sudah menyampaikan temanya. Kenapa anak kita Harus mondok. harus mondok? Pondok itu banyak. Di Jambi ini banyak pondok, termasuk Pondok Duren, Pondok Duku, ya. Tetapi yang dimaksud dalam tema sore hari ini adalah pondok pesantren. Kenapa anak kita ini penting mondok ke pesantren? Sebagaimana yang saya jelaskan bahwa fungsi anak dalam Al-Quran ada 4. Bahwa pesantren ini adalah lembaga unggulan, bukan lembaga alternatif. Makanya ketika kita memasukkan anak ke pesantren, ini niatnya harus benar dulu. Jangan bilang, aku di rumah susah mendidik, anakku sudah kadung bandel, kalau cerdas aku masukkan SMP, kalau nakal aku masukkan pesantren. Ini seakan-akan pesantren itu alternatif, bukan lembaga unggulan. Maka penting sekali sebagai orang tua sebelum memasukkan anaknya ke pesantren, niat dulu. Niatnya apa? Karena Allah. Niatnya apa? Untuk li'i'la'i kalimatillah. Meninggikan agama Allah. Menolong agamanya Allah. Kemudian niat apa lagi? Supaya kita mendapatkan anak yang saleh. Sebagaimana sabda Nabi, ya, 3 amal manusia yang akan terputus. Salah satunya yang tidak akan terputus, awaladin solihin yad'ulah. Punya anak yang soleh. Kalau kita mati, anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangan kita, mendoakan kita semuanya. Nah, ini harus diperbaiki dulu dari niat. Dan ketika anak kita di pesantren, di mana pesantren itu adalah lembaga tafaqquh fiddin, untuk memahami agama. Ini pesantren. Nah, Bapak Ibu nggak akan sanggup mendidik anak di rumah. Kadang-kadang anak disuruh ngaji melawan sama orang tuanya. Betul nggak? Betul. Iya kan? Betul, Gus. Makanya kemudian anak kita itu dititipkan di pondok pesantren. Dan dalam hal ini ustadz selaku pendidik itu hanya mediasi menghantarkan anak Bapak Ibu semuanya supaya jadi manusia yang baik, yang soleh. Nah, tetapi wali santri tidak boleh lepas semuanya tanpa membantu dari sisi ekonominya, dari sisi riyadhahnya, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau anaknya nyantri, orang tuanya di rumah juga riyadhah, malam tahajud, mendoakan. Jangan anaknya di pesantren, di rumah orang tuanya nonton TV terus. Tidak pernah mendekatkan diri pada Allah. Ini supaya anak-anak kita sukses. Ini menarik sekali, Gus. Ini menarik sekali karena inilah yang terjadi ya Bu ya. Tapi kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara siar. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara siar. Pada sore hari ini kita bersama Gus Majid dan tema pembahasan kita adalah kenapa anak harus mondok. Pondoknya adalah pondok pesantren. Dan buat pemirsa di rumah yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dalam program acara siar. Dan tentunya kita akan masih mendengarkan
tausiah dari Gus Majid, yang mana tadi sudah di segmen pertama sudah dijelaskan 4 kedudukan anak di dalam Al-Quran itu seperti apa, bisa menjadi teman, sahabat, tapi juga bisa menjadi musuh, Gus ya. Tapi tujuan utama dalam hidup kita, doa setiap orang tua pasti adalah ingin menjadi anak yang soleh, anak-anak kita. Karena apa? Ketika kita meninggal, seperti yang sudah dijelaskan Gus Majid tadi, semuanya terputus kecuali 4 perkara. Salah satunya adalah doa dari anak yang soleh, yang akan meneruskan perjuangan ya Gus ya. Tapi yang jadi permasalahannya tentunya tadi sudah sempat sekali disinggung sama Gus Majid. Memang kita pengen semuanya anak kita jadi anak yang soleh, Bu ya. Siapa yang nggak pengen dong? Semuanya pasti pengen. Tapi ada proses, ada perjuangan. Kadang ada juga kegagalan yang menghampiri ya Gus untuk menjadi predikat soleh dan solehah itu. Nah, jangan sampai seperti yang Gus singgung tadi, pondok pesantren ini menjadi lemparan orang tua. Saya udah pasrah nih, saya nggak bisa lagi buat ngedidiknya. Akhirnya dilempar ke pondok pesantren. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Baik Gus, silahkan dilanjutkan kembali. Para pemirsa TVRI, ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan. Tadi sudah disampaikan untuk membentuk karakter anak kita yang soleh-solehah dan sukses menimba ilmu agama di pesantren. Itu harus melalui beberapa syarat. Yang pertama, makanan yang diberikan kepada anak-anak kita yang dikirim ke pesantren, ini jangan sampai tercampur dengan makanan-makanan yang haram dari hasil yang tidak jelas. Makanya ulama-ulama dulu ketika anaknya nyantri di pesantren, itu dipilihkan dari harta yang betul-betul hasil bumi yang halal. Karena ini berpengaruh. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, kalau kita memberi anak dengan makanan-makanan yang haram, apalagi syubhat, ini anak kita susah dibentuk di pesantren. Susah diarahkan di pesantren. Karena makanan haram itu menjadi daging dan akan bereaksi kepada sekujur tubuhnya. Sehingga tangannya berat untuk berbuat baik. Nah, maka dari itu saya sarankan bagi Bapak Ibu kalau anaknya di pesantren, jangan sampai hartanya yang diberikan ke anak itu, yang dimakan adalah harta yang haram. Yang selanjutnya dididik. Di pesantren sudah dididik, bahkan siang malam. Dan maaf-maaf yang dididik itu bukan hanya satu orang. Ini bahkan pesantren itu ada yang sampai ribuan, ratusan. Dan punya karakter masing-masing. Makanya kalau di pesantren mungkin kadang-kadang anak itu ada yang mudah tersinggung. Ya kan? Kemudian ada yang seneng nyagil. Ya kan? Terkadang sedang tidur enak-enak kakinya diikat. Itu di pesantren sering terjadi. Macam-macam Gus ya. Dan itu sudah sering disampaikan kepada para pengasuh-pengasuh asrama. Agar selalu ramah, saling kasih mengasihi. Tetapi terkadang masih saja kebobolan. Dan ini sebagai wali santri, ya harus sadar diri, jangan langsung mengutuk pesantrennya itu. Ini menyebabkan kegagalan satu anak di pesantren itu. Disebabkan karena itu. Makanya ulama-ulama dulu kalau sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, yaitu terserah. Mau dicubit, mau dijewer kalau tidak masuk sekolah. Asal satu, jangan mati saja. Ini, nah sekarang karena ada HAM. Makanya ketika anak di pesantren itu susah diarahkan, susah dinasihati,
kembalikan kepada orang tua. Nah, ini. Ini penting. Yang selanjutnya berdoa. Jangan putus-putus berdoa. Ibu anaknya di pesantren, bapak ibu anaknya di pesantren. Orang tuanya juga harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak kirim Fatihah. Kalau anak di pesantren, kalau orang tuanya sering mengirim Al-Fatihah, disebutkan nama anaknya, ini ada hubungan batiniah sehingga menyebabkan anaknya betah tinggal di pondok. Ini kalau awal-awal maklum ya, kadang-kadang ngantar anaknya ke pondok, anak baru masuk ibunya sudah nangis-nangis, ya kan? Kalau bapaknya itu biasanya kebal itu, nanti nangisnya paling di rumah masuk kamar. Ini maka ikhlaskan saja supaya anak kita jangan jadi musuh di masa yang akan datang. Nih, kemudian pentingnya lagi anak kita ke pesantren itu supaya selamat dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi mengungsi di dalam gua, dalam keadaan gelap, dalam keadaan susah, ditidurkan oleh Allah di dalam gua itu, sehingga selamat dari ancaman penguasa yang tidak beriman pada Allah. Anak kita sama, di pesantren tuh mengungsi, tempatnya kagak enak, kalau makan selang-seling, hari ini bayam, besok terong, besok kangkung, kemudian daging ayam, gitu kan? Jadi selang-seling. Dan itu biarkan. Itu dalam rangka mendidik supaya anak kita ini mandiri. Anak kita terbiasa susah. Orang kalau sudah terbiasa susah nantinya, itu hidupnya enak. Menghadapi kehidupan yang susah nggak kaget. Ya kan? Misalnya saya santri, biasa hidup susah dulu di pesantren. Ya. Tidur di rumah yang buruk, nyenyak. Tidur di hotel tambah pules. Beda kalau orang hidup biasanya sudah enak, sudah jarang susah. Itu biasanya kelak anak kita nggak akan kuat menghadapi kesusahan. Hidupnya mau enak terus. Nah, ini hikmah daripada anak kita dipesantrenkan. Maka penting supaya kita selamat dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Ketika di pesantren diawasi oleh guru, sampai di rumah ketika libur tugas orang tua untuk menjaga anak-anaknya, karena tidak ada jaminan. Kalau di pesantren sudah 24 jam, kemudian di rumah bakal selamat, tidak ada jaminan. Kecuali orang tuanya harus tegas. Kalau pergi, perginya kemana? Kalau megang HP, isinya dibuka. Ya, jangan sampai orang tua tidak tahu. Ternyata beberapa tahun tidak tahu. Setelah tahu, Masya Allah, isinya banyak sekali yang macam-macam. Termasuk judi online. Nah, namanya judi itu gak akan pernah bahagia. Kadang-kadang istrinya pun bisa membunuh suaminya gara-gara judi online. Hati-hati ini, hati-hati. Ya, maka anak-anak kita ini pengaruh yang sangat besar adalah media sosial, HP. Ini penting sekali. Bukan berarti anak kita tidak boleh bermain HP, tapi agak tegas sedikit, dibatasi. Karena ini akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Cara bicaranya, kemudian akhlaknya sedikit demi sedikit itu akan bergeser kalau orang tua tidak tegas terhadap anaknya. Ini penting sekali. Benar. Nah, maka para pemirsa, kita semua menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, makanya kalau tidak bisa di pesantren, ya kita menghadirkan ustadz untuk mendidik anak-anak kita, ataupun anak-anak kita disuruh mengaji di madrasah,
atau mengaji Al-Quran. Sehingga kalau tamat SD itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi Al-Qur'annya tetap dilanjutkan. Ya, ini penting bagi kita semuanya. Maka pesantren itu butuh dukungan kita. Kalau hanya dewan pengasuh dan para guru yang mengurus anak-anak kita tanpa orang tuanya mau ikut terlibat, membantu, mendoakan, itu rasa-rasanya susah untuk mendidik anak-anak kita. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya tentunya mempunyai andil yang besar terhadap perkembangan anak-anak kita. Sering-sering ditanyakan kepada pengasuhnya bagaimana perkembangan anak-anak kita di pesantren. Ini penting sekali untuk menuju supaya anak kita sukses. Jadi dipesantrenkan, pesantren itu kan dipondokkan, ya, dipondokkan. Kalau sudah dipondokkan berarti di situ aktivitas, ya, lembaga pesantren itu 24 jam. Makanya santri akan selalu melihat kiainya, melihat akhlak kiainya. Disitulah nanti diharapkan begitu pulang dia juga akan bisa berakhlak kepada kedua orang tuanya. Baik. Luar biasa. Artinya pesantren ini bisa menjadi solusi, Gus, ya. Di tengah perkembangan zaman yang luar biasa, tentunya banyak sekali, terutama media sosial seperti yang disampaikan Gus Majid tadi. Tapi tentunya, Gus, ini bagi orang-orang tua pasti ada, Gus, pasti ada di luaran sana yang berpikir kasihan ketika anak dikirimkan ke pondok pesantren. Nah, mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit nih, karena beliau, Gus Majid, merupakan salah satu pimpinan pondok pesantren juga nih, Ibu-ibu. Jadi mungkin bisa mengedukasi nih buat orang-orang tua di luar sana, Gus. Sedikit saja, Gus. Orang tua yang meridhoi anak-anaknya ke pesantren itu adalah orang tua yang menginginkan anak-anaknya selamat dunia akhirat. Karena tujuan mondok ini adalah tujuan Rabbana atina fid dunya hasanah ufil akhirati hasanah. Tujuannya biar selamat, punya ilmu agama, ahli ibadah. Kalaupun besok anak kita mau jadi apa, itu sudah ada suratan takdir dari Allah. Banyak anak-anak dari kalangan pesantren yang jadi pejabat. Banyak juga yang jadi ulama besar. Banyak yang bermanfaat dimanapun saja berada. Urusan rezeki, urusan nasib itu sudah wilayah Allah. Jadi terkadang kalau masuk ke pesantren nanti paling bisanya baca Yasin, baca tahlil. Ya kita alhamdulillah, itu juga bagian penting. Kalau ada orang mati nanti nggak bisa ngerawat, repot. Ya, kan itu. Nah, itu penting. Tetapi Bapak Ibu semuanya, ketika orang tuanya memasukkan anaknya ke pesantren, ini ada jaminan dari Allah. Rezekinya akan dipermudah. Ayat Al-Quran, intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka kamu ditolong. Ketika orang tuanya memasukkan anaknya ke pesantren yang mungkin awalnya susah, tapi ketika anaknya masuk ke pesantren, nyata-nyatanya bisa kredit mobil. Ini bisa beli ini. Kenapa? Ada jaminan. Kalau anak kita menimba ilmu agama itu ada jaminan dari Allah. Orang tuanya akan diberi kemudahan oleh Allah. Gitu. Jadi jangan takut, Gus. Ya, jangan takut. Jangan takut. Ya. Pokoknya jangan takut, ya. Tidak mengapa susah sekarang. Ya, daripada nanti di akhirat akan menyusahkan kita, akan menyeret kita ke nerakanya Allah. Membuat orang tuanya besok di akhirat menangis. Tidak mengapa.
susah sekarang, jauh dari anak. Kan begitu? Jauh dari anak dalam rangka menimba ilmu agama. Orang-orang dulu saja mondok itu ada sampai 40 tahun, 50 tahun biasa. Kalau sekarang 4 tahun, 5 tahun kayak ya lama sudah banget, lama sudah alim, alama harus bisa semuanya. Belum, Bu. Belum, Gus, ya. Mondok itu harus lama. Kalau di pondok duren bentar. Kalau di pesantren harus lama. Harus menimba ilmu, harus khidmah kepada kiainya. Itu penting. Berarti konsep orang tua melihat anak dikirim ke pondok, kasihan nanti makannya gimana, tidurnya gimana, itu salah sebenarnya, Bu, ya. Karena untuk menuju predikat soleh dan solehah itu banyak sekali tantangannya, apalagi di akhir zaman ini. Baik, kita break dulu, Gus. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di program acara Siar. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Siar di sore hari ini, dan masih bersama Gus Majid, pemirsa, tentang tema kita kenapa anak harus mondok, dan sudah dijelaskan bersama Gus Majid pada segmen pertama dan kedua tadi bahwasanya memang pondok adalah salah satu program unggulan yang ada di Indonesia, salah satu media pendidikan. Tapi ternyata tidak semudah itu, ya Gus ya. Tidak semerta-merta anak dikirim ke pondok, tiba-tiba bisa langsung alim, bisa langsung tahu semuanya. Tidak, tapi juga butuh dukungan dan juga perhatian dari orang tua ternyata, pemirsa. Nah, kita di segmen ketiga seperti biasa tentunya kita persilahkan kepada Majelis Taklim yang sore hari ini hadir menemani kebersamaan kita. Ada Majelis Taklim At-Taqwa. Ada 3 pertanyaan yang saya persilahkan, ibu-ibu. Silahkan untuk pertanyaan pertama, ada ibu siapa ini? Silahkan langsung saja. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat menarik sekali. Begini Ustadz, setiap orang tua tentunya ingin sekali menjadi anaknya itu anak yang soleh, anak yang soleha, kemudian anak yang nantinya sukses dunia akhirat. Nah, salah satunya tadi kita harus mengirimkan anak ke pondok. Nah, di sini kita bukannya terlambat gitu ya. Anak nggak mau ke pondok, terus kita masukkan anak ini ke sekolah umum, ya kan? Jadi kita tuh ingin anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, yang qurrat ayun tadi. Nah, jadi bagaimana solusi kita yang anak yang tidak mau ke pondok, terus kita ingin anak ini menjadi anak yang soleh. Sementara di sekolah umum itu waktunya sangat banyaknya maksudnya umum. Apalagi sekarang agama masih sedikit sekali ya kan untuk pendidikan agamanya. Peran kita sebagai orang tua, sementara orang tua banyak juga orang tua yang kurang mengerti juga, kurang paham juga dengan agama itu tadi. Nah, gimana solusinya Ustadz ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke pertanyaan kedua saja, Gus. Ya. Silakan Ibu untuk pertanyaan kedua, dengan Ibu siapa? Ibu Rosmani. Iya, Ibu Rosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang kami cintai, begini, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi di masyarakat, terutama tentang pendidikan anak di bidang agama. Yang mau saya tanyakan, misalkan anak ini mengecam pendidikan di bangku SD, berikut madrasah. Nah, sesudah mereka tamat, kita sebagai orang tua itu berharap ke jenjang agama lagi. Nah, terus kita mendikte anak kita, hai anakku, masuklah engkau ke pondok ataupun ke MTS. Tetapi anak ini lebih memilih ke sekolah umum. Nah, lantas kita terus dan terus mendikte anak kita ini, tapi diktean itu tidak berhasil. Nah, apakah kita di sini sebagai orang tua salah mendikte anak kita, atau kita ada pasal lain karena kita tidak berhasil memboyong anak kita ke pondok pesantren? Terima kasih Pak Kiai, hanya itu yang kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosna. Selanjutnya pertanyaan ketiga Ibu, langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia, Pak Ustadz. Baik Ibu Yulia. Saya mau bertanya, sekarang ini banyak kita mendengar yang namanya pelecehan seksual, pembulian, Ya. dan juga ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan syariat Islam di pondok pesantren. Jadi saya selaku orang tua ingin memasukkan anak ke pondok pesantren, tapi banyak kejadian seperti itu, jadi kita merasa takut dan khawatir terhadap anak kita. Apalagi kalau kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren di luar Sumatera seperti kayak di Pulau Jawa. Iya. Nah itu kan kita memonitornya tuh agak susah karena jauh. Jauh benar. Bagaimana Pak Ustadz solusinya seperti ini? Baik. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia. Ini ada 3 pertanyaan Gus. Ini lebih ke curhat sih, bukan nanya ya. Lebih ke curhat sih ini Gus. Ya, tadi Bu Rosdiana tanya nih gimana nih Gus caranya nih. Ada trik nggak gitu Bu ya? Biar anak-anak ini mau nih buat ke pondok gitu. Padahal ya pondok juga nggak kalah sih, kegiatan-kegiatannya bisa seperti yang kita dengar tadi Gus Majid bilang itu 24 jam ya, ada aja kegiatannya, memang full banyak. Kalau dipresentasikan mungkin sekolah umum sama pondok pesantren jauh dong, pelajaran agama jauh. Nah Ibu Rosna juga bertanya nih, hampir mirip tapi ini gimana nih Gus, kalau kita mendikte anak terus gitu, ini kasihan juga anaknya, tapi gimana juga kalau kita orang tua nggak bisa masukin anak ke pondok, kira-kira ada konsekuensi nggak nih Gus gitu. Nah yang ketiga ini keresahan juga sih, keresahan orang tua. Ini momennya nih tahun ajaran baru nih mau masukin ke pondok, tapi kalau dengar berita ya nggak usah jauh-jauh Bu ya, mungkin di Pulau Jawa, di Provinsi Jambi juga kadang udah ada Gus, sudah kita denger nih ya, tapi mungkin ini kasus yang dari dulu sudah ada, tapi karena perkembangan media hingga kita di rumah aja sudah bisa melihat berita seperti itu. Nah kita langsung yang jawab nih Gus Majid pas banget, karena beliau nih ya Gus ya pimpinan pondok Bu di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Bu. Boleh kapan-kapan main ke pondok Gus Majid. Iya. Silakan Gus dijawab langsung 3 pertanyaan. Para pemirsa TVRI yang kami cintai, ibu-ibu Majelis Ta'lim At-Taqwa. Yang pertama, selaku orang tua kepengen anaknya jadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang baik, ibadahnya pada Allah, juga baik kepada sesama manusia. Itu anak yang soleh. Ingin sekali anaknya masuk ke pesantren, tetapi anaknya belum mau, sudah dibujuk belum mau, dan minta ke sekolah umum. Saya sarankan sebagai orang tua tetap tegas. Kalau misalkan anaknya dekat dengan pesantren, ya, anaknya tetap ngaji di pesantren walaupun sambil berulang ngaji di pesantren. Misalkan ada kampung ibu, di situ ada dekat pesantren, ya tetap kita mendorong terus dengan tegas ya supaya anak kita bisa ngaji di pesantren walaupun berulang. Ataupun solusi lain, ibu bapak mendatangkan seorang ustadz untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Ya, itu solusi. Yang selanjutnya sebagai bapak ibu terus berdoa pada Allah. Karena doa itu terijabah tidak seketika. Nanti bisa saja Allah mewujudkan doa bapak ibu nanti ketika jatuh di anak cucunya. Saya punya seorang jamaah. Ya, seorang jamaah yang mana punya anak itu tidak mau ke pesantren semua. Tetapi bapak ibunya ini rajin datang ke majelis taklim.
sering datang ke tempat kiai, minta doa-doa terus. Alhamdulillah, tiba di anak cucunya sekarang mayoritas masuk ke pesantren. Nah itu, jadi Bapak Ibu jangan putus asa, terus berdoa terus pada Allah, supaya nanti anak keturunan saya, supaya banyak masuk ke pesantren. Kalau anaknya sekarang mungkin belum mau, mungkin nanti ke anak cucunya. Nah itu, jadi doa itu diijabahi oleh Allah, kadang tidak seketika itu. Nah, maka orang tua tetap harus tegas, apalagi dalam urusan agama. Seperti sholatnya, ini harus ditegaskan. Ya, kalau waktunya sholat, sholat. Kalau tidak sholat, tetap dimarahi. Itu kalau urusan agama ya. Yang kedua, ya, sebagaimana yang ditanyakan ibu tadi, ya. Anaknya tidak mau ke pesantren, iya Bu? Iya, atau ke sekolah agama nih. Nah, terus? Ada nggak konsekuensinya nih Bu? Gimana? Didikte, dipaksa terus gitu. Ke sekolah umum Gus, gimana tuh? Sebagai orang tua, itu harus menjadi contoh bagi anak-anak. Ya, karena di usia anak-anak kecil, itu lebih banyak pendidikannya itu ngasih contoh. Meniru. Bukan ngasih ceramah. Iya. Kalau anak-anak kita seusia SD diceramain nggak masuk, Bu. Bener. Kalau sudah seperti ibu-ibu ini baru masuk. Masuk ceramahnya. Makanya sistem mendidik Rasulullah itu kalau di usia anak-anak lebih banyak ngasih contoh. Banyak saking kepinginnya anaknya masuk pesantren. Setiap ada acara di pesantren itu orang tuanya selalu datang dan anak-anaknya dibawa. Dari situ terkadang ada baru muncul nanti di rumah, ya Mak, besok aku kalau tamat SD ke pesantren ya, nampaknya enak di pesantren. Nah, Bapak Ibu kalau punya anak kecil sering-sering dibawa ke pesantren. Anak kita mau bisa berenang saja dibawa ke kolam renang, mau bisa nyanyi saja dibawa ke TVRI. Iya, kayak Hawa. Ya kan itu. Nah, itu insya Allah itu solusi. Ketika orang tua bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, sering dibawa pesantren, sering dikenalkan ulama, sering dibawa ke majelis-majelis ilmu. Nanti insya Allah anak-anak kita yang masih kecil nanti ada keinginan untuk ke pesantren. Nah ini ya, ini solusi ya. Jadi kalau sering didikte seperti itu terkadang anak malah menentang. Nah karena orang tuanya sendiri seumur-umur jarang datang ke pesantren. Di pesantren, gimana? Saya maaf, saya potong sedikit. Kebetulan saya jamaahnya Pak Yai Mujaki. Iya. Saya Alhamdulillah. usia 40 sekian. Maaf sekali Pak Kiai. Sudah jadi jamaahnya Pak Kiai Mujaki di kilometer 16. Nah, sejak itu waktu dia masih dinas di Sarko itu, saya bawa. Alhamdulillah sampai sekarang dia nurut. Alhamdulillah subhanallah. Tetapi sesudah dia sukses. Waktu anak-anak dia tidak mau Pak Kiai. Jadi adakah saya sebagai orang tua itu gagal? Gimana tuh Gus? Terima kasih. Iya. Sepanjang orang tuanya masih bertanggung jawab, mendidik agama, kemudian memasukkan pesantren, memberikan pendidikan agama, datengin ustaz, itu insya Allah orang tuanya ya tidak termasuk orang tua yang celaka ataupun gagal. Hanya saja begini, anak-anak kita ini kan terpengaruh lingkungan. Maka di mana kita tinggal itu lingkungan penting. Sebaik-baik anak, tapi kalau lingkungannya lingkungan yang nggak baik, ini kalau lama-kelamaan kalau sebagai orang tua nggak hati-hati ini bisa terpengaruh. Gitu. Namanya di pesantren, kadang pulang ke kampung halaman dia terpengaruh dengan lingkungan yang nggak baik. Suatu ketika hidayah itu datang lagi. Teringat dulu aku pernah nyantri, pernah mondok, jadi taubat lagi, mendapatkan hidayah Allah lagi, gitu ya. Ini yang ketiga. Nah, ini Gus yang menarik. Ketiga ini tentang pelecehan
kekerasan, pembulian. Makanya kiai-kiai itu jangan dibatasi Bapak Ibu. Ya, maksudnya dibatasi punya istri hanya satu. Tapi Gus Majid baru satu loh, Bu. Mohon maaf ya. Jadi begini, pelecehan seksual itu oknum. Oknum Ya, Gus ya? saya garis bawahi ya. Iya. Itu oknum dan tidak bisa ini menjadi tolak ukur bahwa seakan-akan semua pesantren itu kayak itu. Oke. Nah, Ya. ini saya luruskan. Karena sebagian berpendapat ternyata di pesantren itu sarang pelecehan seksual. Ya, dalam tanda kutip, bukan semua pesantren. Iya. Kalaupun ada itu oknum. Dan ini juga menjadi masukan untuk pesantren. Iya. Artinya bagaimana? Di pesantren itu memang harus dipisah antara laki perempuan. Bahkan yang mengajar pun kalau bisa itu ustadz-ustadz yang sudah berkeluarga. Ya, dan itu pun dibatasi. Ini juga masukan untuk pesantren. Jadi supaya jangan terjadi hal-hal demikian itu. Dan kita nggak menyudutkan Bu ya. Namanya ustadz itu manusiawi. Kadang sudah punya istri melihat santrinya masih melek kan gitu. Nah, makanya di pesantren itu bagus. Perempuannya tertutup, olahraganya tertutup. Iya. Ya. Kalaupun ada kolam renangnya tertutup. Jangan sampai nampak santri juga nampak ustadz-ustadz pondoknya. Memang bagus, tertutup itu bagus. Ya, akan sangat bahaya nanti ya ketika bercampur aduk, sering interaksi. Nah, tapi saya garis bawahi itu oknum. Jadi tidak semua pesantren Bu ya. Enggak apa-apa. Ngoten, masukkan saja ke pesantren. Terakhir, insya Allah. mungkin sebagai kesimpulan juga, ada nggak nih trik-trik buat para orang tua sebagai kesimpulan kita pada sore hari ini untuk orang tua yang ingin memasukkan ke pesantren, apa saja yang harus dinilai dari pondok pesantren tersebut sehingga orang tua bisa memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Terima kasih. Jadi ini ilmu pesantren. Ketika kita mau memondokkan anak ke pesantren, ini tentu melihat kiainya. Di mana dulu mondoknya, kepada guru siapa dia mengaji. Itu setiap kiai itu punya guru itu. Nah, itu penting, itu namanya sanad. Sanad ya. Karena apa? Al-isnadu minad-din, sanad itu bagian daripada agama. Nah, ilmu agama harus dituntut ya melalui sanad. Nah, kalau nggak punya sanad nanti ngomongnya nggak jelas. Yasinan bid'ah, ziarah ke makam wali musyrik, baca al-berjanji nggak boleh. Dan subuhan pakai kunut, subuhnya nggak sah. Nah, itu. Nah, ini penting sekali. Jadi pertama yang dilihat mungkin jangan melihat fisiknya, gedungnya yang indah, tetapi lihat dalamnya. Bagaimana ajarannya sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah atau tidak. Terima kasih atas petunjuknya Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya buat anak-anak kita. Tentunya kalau pengen jadi anak yang soleh dan solehah itu harus mondok ya Gus ya. Baik, terima kasih pemirsa. Pada perjumpaan kita pada sore hari ini demikian sajian kami, dan akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.